Selamat datang Durian Traveler di kebun durian impian gua sebenarnya ini. Awe. Tapi udah jadi kebun Awe. durian real di Agus Widodo, keren banget kebunnya. Saya bah. Dulu. Wah, itu Wih, kelihatan durian. mahkota durian. Itu ada mahkota durian di atas ya. Ditambal bolong-bolong. Oh, ini sambungannya ya. Coba yang buat sini, Jati. Pak. Yang bikin siapa ini? Ini tukang desa. Baru pertama kali itu bikin joglo. Setelah jadi tukang ukir, ini tukang ukir yang ngukir mebel saya. Tak suruh bikin itu, wah, enggak Mas, enggak berani apa, enggak berani. Akhirnya dia setelah jadi itu di sini loh, saya kok bisa bikin ini. Bener-bener tukangnya. Berapa bulan? Pak Gembor dalang Ki Gembor. Sehingga kan Ki Gembor dalang Ki Gembor. Berapa bulan? Enggak tahu, saya kan dulu kan mebelan mulai tahun 2008, 2010 mulai nabung kayu. Udah gede bawa pulang, geletakin. Udah gede bawa pulang, kawet rumah bekas tak kumpulin buat atas itu. Jadi ini 10 tahun baru berdiri loh. Jadi kalau ditanya habisnya berapa, ya habisnya kayaknya nggak banyak. Soalnya kalau saya nebas kayu gitu, lainnya buat mebel, yang gede buat ini. Nggak naik beli mungkin mahal. Nah, sekali beli. Apa mejanya? Mejanya bikin, tukang saya yang bikin. Tapi yang ini modelnya kayak gini-gini kita yang ngarahin, kita manfaatin kayak gini lah. Ini kan nggak kepake. Ini nggak kepake Bang. Ini tunggak. Kalau ya kepakainya buat kaki-kaki gini. Ini kita belah. Berarti sebelum durian Kayu. Mebelan tapi pemasarannya hanya di rumah, nunggu orang datang. Jadi makin kesini mungkin makin kesimpir lah. Harusnya pemasarannya ini masuk YouTube ini. Iya. Biar jalan lagi karyawannya, biar jalan. Di atas bukit ya, Mas? Di atas bukit itu laut kelihatan. Laut kelihatan. Tuh. Dan di sini memang kendalanya di angin kencang. Nah, tapi nanti pulih lagi. Itu habis sebelah sana habis daun, yang sini bagus. Nah, ini Mas. Ini 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun tanam. Nah, ini sampai bawah sana lembah. Sampai lembah bawah. Ke bawah ya. Enak, nanti dari bawah naik lihat sana gantian gunung. Dari sini lihat sana laut. Dari sana sini gunung. Sampai ini ambekan ini nyambung pirang tabung iki. Loh, padahal saya ini loh Mas, termasuk fisiknya dulu drop sebelum bertani. Rencana buah berapa tahun lagi? Pokoknya minimumnya di 4 tahun lah. 4 tahun. Kita treatment. Kalau biasanya kita lihat kita tanpa kita treatment dengan pupuk pembungaan, sudah mulai keluar bunga-bunga itu tahun berikutnya biasanya baru kita treatment. Tapi mudah-mudahan nanti jangan berbuah di sebelum 4 tahun, janganlah. Supaya ini bisa berkembang maksimal dulu. Saya lebih senang pohonnya gede dulu. Nah, Pengalaman pohon gede dulu gimana buahnya? pohon gede dulu itu nggak begitu kelihatan. Itu kadang tadi di belakang rumah itu pohon 5 tahun itu berbuah, ada yang sampai 30, ada yang sampai 50 tadi. Itu pohon masih terlihat daunnya seger. Tapi kalau pohon masih kecil, kalau berbuah itu saya lihat rata-rata pohonnya nggak bisa hijau seger. Dan nanti bahaya kalau habis panen, perawatannya kurang bisa fatal. Kadang ngerawat sampai 1, 2, 3 itu, kalau sampai pohon kita yang mati itu ya sayang banget. Biaya berapa itu kita keluarkan? Itu harus hati-hati lah, cari aman. Cari aman. Ini berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Dengan perawatan yang sangat sederhana sekali. Apa gitu? Penggemburan tanahnya itu tadi 3 bulan 4 bulan sekali. Saat kemarau los saja air, puncak kemarau. Pupuknya hanya pakai NPK, kadang saya dulu pakai Ponska.
nanti setelah 1 tahun kohe kambing digeletakin, setelah tumbuh rumput-rumput itu berarti sudah terfermentasi secara alami tanpa fermentasi akar. Nanti masuk penghujan ditebar, udah subur nanti namanya. Sekarang udah jadi dukun ya, katanya kok tamunya mobil-mobil terus. Nah justru saya di sini banyak temen ini loh, gara-gara bertani. Gitu. Sebelum durian dulu apa aja Mas? Saya awalnya bisa dibilang untuk tapioka sendiri bisa dibilang sales karena saya tidak punya pabrik. Ya, tapi saya masarin industri rumahan lah ya, kayak gunting tadi lah. Nah, yang kedua terus saya bisnis saya mebel sebelum datangnya corona itu rame, tapi kita nggak bisa menyalahkan itulah ya. Dengan corona saya banting setir ke penjualan bibit itu alhamdulillah langsung jalan. Jadi mebelnya agak macet, karyawan bisa kita alihkan untuk ngerawat durian. Batu akik juga pernah? Pernah, tahun 2014 booming batu akik. Mungkin Pati Utara tahu semua, toko Watu Hijau itu dulu saya. Jadi pokoknya namanya hidup di kampung itu harus pinter-pinter baca peluang lah. Gitu, sampai kayak gini angin tuh di sini rusak masih. Tapi kalau dari sini ya bagus, kalau dari sebelah sini. Tapi sebelah sananya rusak. Nggak takut? Hah? Enggak. Karena dulu saya awal tanam itu sampai habis daun. Tapi tambah lama tambah bagus. Jadi mungkin ya sama lah. Ini mungkin kalau sering fisik diombang-ambing angin, makin ke depan makin kuat nih pohonnya. Nggak masalah lah. Nanti kalau pohonnya besar ya ada penggalang dari sana ke sini ya nggak begitu kencang. Ini sampean kan masih secara keilmuan tidak ada basic ilmu nutrisi tanaman. Iya. Berarti lebih banyak praktek. Lebih banyak praktek. Prakteknya ada. Nah, praktek kadang-kadang bagaimana sih praktek tapi pohon masih sehat gitu loh. Kadang praktek kan kadang-kadang sampai meriang-meriang piting gitu. Loh, awal mula saya tanam di kebun yang durian saya jual itu sama. Saya bisa ngomong seperti ini karena saya itu setiap upload video itu sudah bisa saya pertanggungjawabkan secara langsung. Jadi saya udah pernah nyoba seperti pembuahan saya pernah upload nutrisi untuk pembuahan untuk apa. Karena saya belum yakin kalau nanti sudah berhasil baru kita bagi. Seperti ini, saya udah berani berbagi, udah berani jamin cara ini aman karena sudah saya praktekkan di beberapa kebun saya. Kalau menurut Mas Sigit sendiri, kan kadang saya ngupload video, itu banyak yang bilang dicupliin atau diambil yang bagus-bagus. Sekian banyak, Mas Sigit kan dari seluruh Indonesia kan sudah berkunjung dengan perawatan yang full saya perawatan ala kadarnya. Pun ini kan teman-teman yang melihat videonya di Durian Traveler ini bagus atau tidak itu kan saya nggak bisa ngomong. Kalau yang bisa ngomong kan, yang bisa komentar kan orang-orang yang sudah pernah berkunjung ke sini gitu. Itu. Saya dikasih kuradan ini udah bahaya ini. Apa itu? Karena udah lengket tanahnya kebanyakan cacing. Campur-campur Mas. Jadi bibit yang saya tanam di sini itu bibit sisa-sisa orang pembeli. Orang udah nggak mau tanam, saya tanam. Jadi yang bagus-bagus dijual. Total berapa nih? 270. 210 pohon. 210. Banyak kan? Musangking sama duri hitam. Musangking duri hitam. Ini musangking sama musangking. Ini duri hitam, ini duri hitam Mas juga. Tapi anginnya ini kan sampai habis Mas kemarin. Saya nggak kesini lama. Karena kasihan lihat tangan saya diombang-ambing angin. Tapi nanti pulih lagi. Ini kita potongin yang bawah karena ini rencana jalan. Sampai dioyak-oyak ini. Nanti pulihnya ya nunggu waktu 3 bulan. Kayak gini Mas, ini baru pada mau terbus lagi. Sampai kini diterjang-terjangin itu sampai habis. Ini paling satu. Ya. Kalau paling paling nggak ini. ngaruh ke kualitasnya. Enggak. Contohnya tadi juga pungun saya. Itu kan Jadi intinya berkebun durian itu harus dirawat. ya, kalau nggak dirawat nggak bakalan bagus. Dan perawatan itu harus diperhitungkan sebelum kita menanam. Jangan hanya menghitung bibitnya nanti habis berapa. Karena perawatan tuh kalau semua main pekerja luar itu memang biaya lebih tinggi. Tapi kalau hanya merawat 50 pohon, punya kebun sendiri, orangnya rajin, itu sudah lebih tenaga. Lebih tenaga. Karena ini 3 hektar saya yang rutin kerawat itu hanya 2 orang. Lainnya itu ada pekerjaan besar seperti penggemburan itu kira batu baru ambil tenaga. Jadi yang mengeluarkan tenaga banyak itu
masuk penghujan sama masuk kemarau. Karena nanti masuk penghujan kita harus geser ini tempat ring penyiraman. Saat masuk penghujan kita buang ring penyiraman, kita supaya airnya keluar kayak gini. Itu aja. Saya tertarik tadi beliau dengan 3 hektar cukup 2 orang. Yang rutin. Nggih. Jadi perawatan rutin itu hanya penyemprotan, pemupukan. Terus Nggih. kalau penggemburan ini memang kita lakukan itu setahun di sini hanya 2 kali. Tapi bagusnya penggemburan itu harus mengejar ini Tajuk tajuk. Jadi Tajuk kalau mengejar tajuk harusnya 4 bulan. 4 bulan. Ya jadi ini keluar, ininya melebar gitu loh. Tapi kalau kita di sini karena lahannya miring ya. Nggih. Miring itu kita cukup penggemburan 2 kali. Jadi penataan saat mau kemarau itu penataan untuk penyiraman. Saat musim penghujan pengemburan sekalian. Air itu jangan sampai tergenang di situ. Saya mau garis bawahi kebutuhan tenaga kerja tadi. Kalau gur nanam 50 pohon satu diurus sendiri bisa. Saya setuju. Saya tadi di kebun sana udah setuju sama beliau. 3 hektar 2 orang saya juga setuju. Karena dalam kalkulasi yang kami lakukan di Durian Travel Jasinga Farm, 1 orang megang 2 hektar. Tapi itu untuk sudah rutinitas, Mas. maksimal. Iya, Untuk betul. penyemprotan, Betul. pemupukan. Kalau untuk penggemburan segala macam itu memang kita butuh ada tenaga Tambahan besar. padat karya. Ya, Nggih, memang itu. Gitu. Kalau untuk maintenance rutin nggih, Hmm. itu daily yang sehari-hari gitu sampai dengan kegiatan-kegiatan normal lah ya, bukan ekstrim kayak penggemburan penggundukan itu. 1 hektar pegang 2 hektar dipegang 1 orang udah cukup. Tapi kalau kemarau, puncak kemarau kita 3 orang. Karena apa? Untuk penyiraman bibit sendiri. Kita merawat bibit di sini itu sekitar 4.000. Oh iya, karena beliau ini kebun durian yang Tumpang sarinya tumpang bibit. sarinya adalah Dari bibit kecil durian. seperti ini. Nah. Nanti kita besarin, kita planter bag nanti Ya. ya. Nanti yang jelek-jelek sudah kita sortir, nggak kita jual. Ya. Tapi kalau aku setuju tetap nanam bibit yang dari kecil. Iya. Nah, jenengan ngerasakan itu. Iya, kalau Gitu. selain mudah perawatan, jadi perakaran itu sebenarnya seimbang. Kalau Betul. kita ngoyo, nanam bibit yang 4 meter, 5 meter dengan harga sekian juta, Betul. itu nantinya bakal malah nggak bakalan bagus. Betul. Karena apa? Dengan percabangan dan cabang yang segitu besar, Nggak seimbang nggak seimbang dengan akarnya. akar. Rencana ini sekedar kebun aja, nanti mudah-mudahan hasilnya bisa kita jual di sini sama nanti kita ngumpul sama petani-petani daerah sini. Kalau bisa nanti kita sering-sering kumpul atau nanti saat musim bisa berjualan bareng di sini.